Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Saputra, NIM 32236. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis biaya dan manfaat dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan. Yang pertama kita akan membahas tentang kriteria pengambilan keputusan. Yaitu yang pertama, mengeluarkan manfaat atau disebut juga dengan marginal benefit, yaitu suatu prinsip yang ideal dalam kebijaksanaan penggunaan barang sumber daya alam, yaitu membuat pengeluaran bagi setiap tujuan sedemikian rupa sehingga manfaat atau marginal benefit lebih besar daripada suatu paling tidak sama dengan hilangnya marginal cost atau pengeluaran biaya. Nah, selanjutnya yang kedua, dalam kriteria pengambilan keputusan tersebut juga harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama ketetapan data, yaitu yang kedua memperluas pengertian mengenai biaya dan manfaat tambahan. Yang kedua yang paling penting adalah menyatakan besaran manfaat dan biaya dalam nilai uang tertentu. Yang ketiga membandingkan antara manfaat total atau total benefit dan biaya total atau total cost. Yang pertama tadi ketetapan data. Ketetapan data yaitu dalam keadaan yang sesungguhnya seringkali dinyatakan yang ditemukan berbeda dengan rencana-rencana yang dibuat berdasarkan suatu ramalan. Yang kedua memperluas pengertian mengenai biaya dan manfaat tambahan tadi, yaitu mengenai tambahan biaya sosial atau disebut dengan social marginal cost, dan tambahan manfaat sosial atau juga disebut dengan social marginal benefit. Yang ketiga yang paling penting adalah menyatakan besaran manfaat dan biaya dalam nilai uang tertentu. Maksudnya yaitu tanpa mengetahui nilai uang ini, maka analisis SMB sama dengan SMC tidak ada gunanya atau setidak-tidaknya kurang bermanfaat. Untuk itu biasanya digunakan harga bayangan, yaitu shadow price atau dikenal dengan accounting price. SMB sama dengan SMC ini yaitu social marginal cost, sedangkan SMC yaitu social marginal benefit. Selanjutnya membandingkan antara manfaat total atau total benefit dan biaya total cost. Ini dimaksud yaitu di antara berbagai proyek hendaklah dipilih proyek yang memberikan manfaat bersih atau dikenal dengan net benefit. Selisih antara manfaat total dan biaya total yang terbesar yaitu di mana SMB sama dengan SMC atau juga dikenal dengan social marginal cost sama dengan social marginal benefit gitu. Selanjutnya kita masuk kepada macam manfaat dan biaya suatu proyek. Yang pertama manfaat biaya real. Manfaat real adalah yaitu manfaat yang timbul bagi seseorang atau masyarakat yang tidak diimbangi oleh hilangnya. Baik, saya ulang lagi. Manfaat real adalah yaitu manfaat yang timbul bagi seseorang atau masyarakat yang tidak diimbangi oleh hilangnya manfaat bagi pihak lain. Sedangkan biaya real adalah yaitu biaya yang sungguh-sungguh ada dalam masyarakat dan tidak lagi dikurangi beban biaya bagi pihak lain. Sedangkan manfaat semuanya adalah
manfaat dari semuanya biaya suatu proyek ini adalah manfaat yang timbul dari suatu proyek dan diterima oleh sekelompok orang tertentu, tetapi ada sekelompok orang lain yang menderita karena adanya proyek tersebut. Selanjutnya itu kita masuk kepada manfaat dan biaya langsung atau dikenal dengan direct benefit and cost. Dengan manfaat dan biaya tidak langsung, manfaat biaya ini ialah manfaat biaya tidak langsung ini adalah yaitu manfaat dan biaya yang dekat hubungannya dengan tujuan utama sebuah proyek. Sedangkan manfaat dan biaya tidak langsung dari suatu proyek lebih merupakan hasil simpangan dari proyek tersebut. Selanjutnya itu manfaat dan biaya atau tangible atau disebut dengan yang dapat diraba gitu. Istilah dapat diraba yang di atas ini adalah diterapkan bagi biaya dan manfaat yang dapat dinilai di pasar. Contohnya seperti dalam pembangunan bendungan, keindahan dari bangunan bendungan merupakan yang dapat diraba tersebut. Selanjutnya itu manfaat dan biaya internal dan eksternal, yaitu suatu proyek di suatu daerah atau kabupaten misalnya itu dapat menghasilkan manfaat dan biaya dalam kabupaten itu sendiri atau dikenal dengan internal benefit and internal cost gitu. Tetapi dapat pula memberikan manfaat dan biaya atau pengorbanan di kabupaten lain. Selanjutnya kita masuk kepada mengenal dan mengukur manfaat suatu proyek. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam analisis ini adalah yang pertama itu menentukan dampak dari proyek tersebut. Yang kedua itu menyatakan dampak dari proyek tersebut secara fisik atau kuantitatif. Yang ketiga itu menyatakan nilai uang rupiah dalam bentuk US dollar dari dampak fisik tersebut. Baik, selanjutnya itu kita masuk kepada mengenal dan mengukur biaya proyek. Baik, konsekuensi dari suatu proyek adalah yaitu adanya beban serta pengorbanan yang ini merupakan biaya dari proyek tersebut. Nah, biaya proyek meliputi penggunaan faktor-faktor produksi yang terlibat dalam pembangunan suatu proyek, termasuk pula yaitu opportunity cost yang berupa pengorbanan atau hilangnya jasa produktif pada sektor lain. Selanjutnya itu menentukan waktu dan bunga diskonto. Manfaat suatu proyek biasanya akan diterima beberapa tahun setelah proyek itu selesai dan proyek itu akan selalu memberikan manfaat jasa-jasa yang dapat diterima pada tahun-tahun yang akan datang. Kesulitannya adalah itu meningkatkan tingkat diskonto atau tingkat bunga, itu disebut dengan discount rate, dan juga menentukan umur proyek tersebut. Selanjutnya, prinsip efisiensi tidak membedakan antara usaha pemerintah maupun usaha swasta. Oleh karena itu, tingkat diskonto ditentukan menurut prinsip bahwa tambahan nilai kapital yang diciptakan oleh investasi pemerintah harus sama dengan tambahan nilai kapital yang diciptakan oleh swasta, serta konsumsi di masa yang akan datang akan dikorbankan karena investasi tersebut. Dalam praktek tingkat diskonto yang diterapkan pada investasi publik dapat berbeda dengan tingkat bunga pasar dan biasanya justru lebih rendah. Beberapa orang dinyatakan bahwa perbedaan itu tidaklah efisien dan terjadi hanya karena sektor publik atau pemerintah. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada perluasan analisis biaya dan manfaat. Seperti yang telah disinggung pada bagian sebelumnya, itu di samping analisis rasio
rasio biaya dan manfaat. Cara yang banyak juga digunakan adalah itu analisis sekarang atau netto, atau disebut dengan netto present value. Itu dapat kita jadikan dalam bentuk rumus, yang mana rumusnya adalah NPV sama dengan sigma N sampai T sama dengan 1 kali BT kurang CT. Nah, sebenarnya pendekatan ini tidak jauh berbeda dengan pendekatan B per C ratio. Hanya saja dalam NPV, suatu proyek akan dinyatakan layak atau fleksibel bila NPV itu besar dari 0 dan tidak layak bila NPV kecil dari 0. Namun dalam pertimbangan biaya dan manfaat perlu ditambahkan bahwa perhitungan biaya eksternal dan manfaat eksternal atau biaya lingkungan dan manfaat lingkungan dapat kita masukkan ke dalam rumus, yaitu C sama dengan CP tambah CT tambah CE. Yaitu C ini dimana ialah biaya sosial, CP sama dengan biaya privat, CT sama dengan pengolahan limbah atau disebut dengan biaya treatment, CE sama dengan biaya eksternal. Nah, demikian juga pula biaya sosial. Biaya sosial ini juga kita dapat masukkan ke dalam bentuk rumus, yang mana rumusnya B sama dengan BP tambah BE. Di mana B ini adalah manfaat sosial, BP adalah manfaat privat, BE sama dengan manfaat eksternal. Nah, sekianlah penjelasan materi dari saya, yaitu analisis biaya dan manfaat dalam lingkungan sumber daya alam dan lingkungan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.